Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felix Manuela dengan NPM 24064850072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review materi batuan sedimen silsiklastik. Jadi, akan ada sedikit intermezzo, yaitu apa itu batuan sedimen silsiklastik? Batuan sedimen silsiklastik adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pelapukan, transportasi, pengendapan, dan litifikasi atau diagenesis fragmen mineral dan batuan yang didominasi oleh silika atau SiO2. Jadi langsung saja ke materi, yaitu proses pelapukan. Pelapukan adalah proses penguraian batuan menjadi fragmen-fragmen di permukaan bumi. Yaitu kalau di pelapukan itu dia tidak ada pergerakan yang terlibat ya. Jadi kita bisa lihat contoh yang di bagian gambar kiri. Yang di A itu saat siang, batuan mengalami pemanasan dari matahari dan batuan mengembang. Kenapa batuan bisa mengembang? Karena batuan biasanya menyerap panas dan akhirnya dia mengembang. Lalu pada saat malam hari itu suhunya kan biasanya dingin dan suhu, suhu dingin atau suhu udara rendah, batuan itu mengerut biasanya, melepas panas. Ini harusnya salah ya, ini mengerut. Dan kita lihat di bagian C, jadi karena dia mengembang, mengerut, mengembang, mengerut secara secara ini bergantinya hari itu lama-kelamaan akan retak. Nah, kita lihat bagian ini di C, hasilnya retak dan nanti akan terpecah-terpecah seperti ini. Oke. Yang kedua itu proses transportasi. Transportasi itu pemindahan sedimen oleh agen pengangkut. Agen pengangkutnya seperti apa? Agen pengangkut itu contohnya seperti air, angin, dan es. Nah, kita lihat ada dua gambar di sini yaitu laminar flow dan turbulent flow. Ini tuh gerakan fluida ya. Jadi aliran laminar ini memiliki misalkan arah pergerakannya itu sejajar. Misalkan kita lihat seperti di gambar itu arah translasinya ke kanan. Nah, molekul-molekul di dalam fluida itu arahnya juga sama mengikuti arah transportasi. Sedangkan aliran turbulen berbeda. Aliran turbulen itu arah transportasinya misalkan ke kanan. Tapi molekul dalam fluidanya itu arahnya berbeda-beda. Walaupun tetap ngikutin arah transportasi itu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ke gambar yang di bawah. Jadi setelah kita bicara dengan fluida, jadi fluida ini bisa bergerak dalam dua mekanisme. Jadi eh, suspended load sama bed load. Di mana di bed load ada rolling dan saltation. Nah, rolling ini biasanya terjadi di eh, dasar dasar laut ya, dasar sungai, dasar perairan. Nah, ini bersentuhan langsung dengan dasar itu saat transportasi. Sedangkan saltasi atau saltation itu cenderung mirip-mirip dengan pergerakan bouncing ya. Dia melompat di mana secara periode itu dia kadang bisa meninggalkan permukaan dasar, terangkut di dalam tubuh fluida, kemudian dia balik lagi ke dasar lagi. Dan itu prosesnya continuous. Nah, kalau dengan suspended load atau suspensi, ini dia bergerak di dalam tubuh fluida karena turbulensi di dalam airan itu lebih besar daripada material-material yang dibawa. Jadi perbedaannya itu kalau di bed load biasanya material-materialnya itu udah masa besarnya itu lebih berat gitu. Jadi dia tertransportnya lewat dasar. Sedangkan kalau suspensi itu biasanya dia em, molekulnya lebih cenderung lebih ringan. Jadi dia bisa melayang-layang di dalam tubuh fluida. Sekarang masuk ke proses sedimentasi. Jadi proses sedimentasi ini proses di mana sedimen diendapkan di cekungan sedimen. Nah, proses sedimentasi ini akan menghasilkan jenis batuan yang berbeda-beda, batuan sedimen yang berbeda-beda. Eh, Misalkan di sungai yang berbeda berbeda dengan di laut, berbeda dengan di delta, berbeda dengan eh, di meandering di jalan di perairan berkelok. Itu semuanya akan menghasilkan proses sedimentasi yang berbeda-beda. Kita lanjut ke proses erosi. Jadi erosi itu proses partikel, tanah, dan batu terkikis oleh agen pengangkut. Seperti yang saya bilang tadi, agen pengangkut ada tiga yaitu air, angin, dan es. Kalau kita lihat di gambar yang sebelahnya eh, ini menurut interpretasi saya sendiri,
Ini terjadi disebabkan oleh agen air yang ini membentuk seperti parit ya. Oke. Yang selanjutnya ada perbedaan proses fisik dan proses kimia. Yang membedakan proses fisik dan kimia itu proses fisik lebih berperan dalam pemecahan dan pemindahan sedimen. Yang mempengaruhi itu tekanan dan suhu, tapi tanpa mengubah komposisi mineralnya. Sedangkan proses kimia lebih berperan dalam mengubah mineral melalui reaksi kimia, baik dalam tahap pelapukan maupun diagenesis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti karbonasi pada kalsit dalam batu pasir. Jadi prosesnya itu air hujan yang mengandung CO2 akan membentuk asam karbonat ketika eh, bersentuhan dengan kalsit di dalam batuan pasir ini. Jadi melarutkan kalsit di dalam semen batu pasir. Nah, dampaknya ini apa? Kira-kira dampaknya pelemahan semen karbonat menyebabkan batu pasir itu menjadi lebih rapuh dan mudah terkikis dan semacamnya ya. Lanjut kita ke selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi ukuran butir, bentuk butir, dan sortasi. Di sini saya menyebutkan ada empat, yaitu jenis mineral dan ketahanan terhadap pelapukan, energi dan agen transportasi, proses diagenesis dan litifikasi, serta yang terakhir lingkungan pengendapan. Kita bahas satu-satu, yaitu jenis mineral dan ketahanan terhadap pelapukan. Jenis mineral dan ketahanan terhadap pelapukan itu contohnya mineral yang lebih resisten terhadap pelapukan seperti kuarsa, itu cenderung lebih dominan dalam batuan silisi klastik dibanding mineral yang mudah lapuk seperti mika. Ya, oke. Itu contohnya ada di tabel yang continue discontinue. Kita tahu semuanya. Dan yang kedua itu energi dan agen transportasi. Eh, tentu dengan energi, tentu dengan agen transportasi yang berbeda-beda seperti angin, air, dan es tadi akan menghasilkan energi yang berbeda-beda juga. Contohnya kalau misalkan di air, di sungai atau di laut, itu biasanya sortasinya itu berdasarkan ukuran butir, terus dia semakin jauh transportasinya bakalan semakin ronde, terus biasanya tersortasinya dengan baik. Kalau berbeda dengan yang di es, contohnya di glacier, itu sortasinya mungkin kurang baik, terus fragmennya biasanya bersudut, dan ukurannya itu beragam, bukan cuma rounded. Nah, yang ketiga ada proses diagenesis dan litifikasi. Sebenarnya ini itu sama aja. Jadi tekanan dan sedimen yang mengikat butiran butiran itu tuh memengaruhi tekstur akhir dari batuan sedimen. Dan mineral penyamin itu seperti kalsit, silika itu dapat mengisi pori-pori sedimen yang mengubah bentuk dan sortasi awalnya. Lalu ada lingkungan pengendapan. Itu mirip seperti yang saya bilang pada proses sedimentasi. Eh, Kalau dia misalkan di energi tinggi di pantai atau di sungai, dia itu mengendapkannya butiran kasar. Lalu kalau misalkan di energinya rendah, laut dalam atau danau, itu mengendapkan butiran halus seperti lempung, panau. Oke, yang ketiga. Yang selanjutnya ada komponen penyusun batuan sedimen silisi klastik. Di sini ada tiga. Saya sudah memberikan gambar eh, contohnya ya, yaitu ada framework grains, matrix, sama semen. Jadi framework grains, jadi butiran atau fragmen ini sama saja. Jadi potongan batuan atau butiran mineral yang telah terkikis menjadi butiran dan batuan sedimen. Yang besar-besar itu biasanya kita sebut sebagai fragmen. Dan yang kedua yaitu matriks. Matriks itu butiran yang berukurannya lebih kecil dari fragmen dan terdapat di sela-sela fragmen di seperti bagian yang gambar yang kuning. Dan yang ketiga, sementasi sementasi atau semen itu material halus yang berfungsi sebagai pengikat dan diendapkan setelah fragmen dan matriks. Jadi setelah setelah fragmen datang, lalu matriks kedua, nah yang mengkompaksi, maksudnya yang merekatkan mereka semua itu semennya. Dan yang ini adalah cara mengklasifikasi lewat ukuran butir. Ini kita pakai klasifikasi Wentworth ya. Jadi
Misalkan 4 milimeter, maksudnya ke pebble atau granul, atau misalkan lebih lebih luasnya lagi gravel. Tapi lebih luasnya lagi, eh, bat, karena yang bisa kita lihat satu utamanya itu rock type-nya ya. Jadi misalkan kalau seperti ini, contohnya konglomerat atau breksia, tergantung dari dia rounded atau angular. Nah, misalkan lagi ada 0,5 5 mm, 0,5 mm ukuran butirnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam lingkup sand atau sandstone. Lalu ada yang 0,031, itu ukuran butirnya 0,031. Itu kan udah pasti udah halus banget, itu very fine grain. Nah, kelasnya itu masuknya silt stone. Nah, ada lagi yang masih sangat lebih halus lagi, itu masuknya ke clay atau clay stone. Ada contohnya di slide yang selanjutnya. Seperti ini. Yang tadi saya bilang, ada konglomerat Dexia itu 22 milimeter dan lebih besar. Lalu kalau sandstone itu 63 mikrometer sampai 2 milimeter. Lalu ada lagi yang fine grain itu lebih atau kurang dari 63 mikrometer. Kalau dilihat semuanya berkesinambungan dengan slide yang batuan sedimen ini. Lalu, perbedaan batu pasir, lanau, dan lempung. Batu pasir itu, jadi singkatnya, batu pasir itu butirannya kasar, berteksturnya itu pasir, karena sandstone, pasir. Lalu berasal dari energi yang tinggi. Nah, sedangkan batu lanau atau siltstone itu butirannya lebih halus dari pasir, tapi masih agak terasa kasar. Nah, terbentuknya di energi sedang. Sedangkan batu lempung atau claystone, butirannya sangat halus, lalu terasa licin dan plastis, terbentuknya di energi rendah. Sebenarnya semuanya ini bisa kita ketahui lewat komparator ya. Nah, klasifikasi yang bisa digunakan untuk mengelompokkan batuan sedimen. Itu tadi pertama klasifikasi Wentworth, terus yang kedua klasifikasi Pettyjohn, yang ketiga klasifikasi berdasarkan kematangan sedimen, dan yang keempat klasifikasi berdasarkan lingkungan pendapan. Nah, kita bahas, karena kita sudah bahas yang Wentworth, kita bahas yang kedua, yaitu Pettyjohn. Pettyjohn itu membagi batu pasir atau sandstone, misalkan berdasarkan presentasi kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan atau litik fragment. Jadi pakai eh, pakai tabel QFL. Nah, klasifikasinya itu juga bisa berdasarkan kandungan matriksnya. Lalu yang ketiga, klasifikasi berdasarkan kematangan sedimen, itu istilahnya singkatnya, semakin matang suatu batuan atau semakin lama transportasi yang dialaminya gitu, itu berpengaruh terhadap interpretasi lingkungan pengendapannya. Jadi maksudnya eh, semakin lama transportasi, terus kepengaruhan terhadap interpretasi lingkungan pengendapannya itu artinya batuan itu matang, batuan sedimen itu matang. Nah, yang keempat itu klasifikasi berdasarkan lingkungan pengendapan. Batuan siliklas, maksudnya itu seperti fluvial di sungai, lalu ada danau, ada di gurun. Nah, kalau di sungai itu lingkungan pengendapannya biasanya terdiri dari banyak konglomerat, terus batu pasir. Terus kalau misalnya dari danau itu dominan batunya batu lanau, batu lempung. Kalau di laut dangkal atau dalam itu biasanya pasir, terus batu lempung juga. Terus kalau misalnya di gurun itu dia lebih banyak di batu pasir. Sortasinya juga kalau di gurun batu pasirnya juga baik. Oke, sekian dari saya. Kata-kata penutup. Sekian dan terima kasih.